SKP 2001-04-10-13 dari kelas 1B program studi D3 Teknik Elektronika jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi iman dalam membentuk sikap dan tingkah laku yang islami dengan memiliki pokok pembahasan 4 buah. Yang pertama, saya akan membahas mengenai konsep dasar keimanan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai objek-objek keimanan. Dan yang ketiga, saya akan membahas mengenai karakteristik orang yang beriman. Serta yang keempat dan yang terakhir itunya mengenai manfaat dan hikmah dari iman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam konsep dasar keimanan. Secara dasar, iman berarti mempunyai keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, pengertian iman secara syar'i yaitu keyakinan yang ada dalam hati, perkataan yang diucapkan oleh lisan, dan amalan yang dilakukan oleh anggota badan sehingga bertambah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep iman menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa iman mencakup 3 hal, yaitu yang pertama, berikrar dengan hati, yang kedua, pengucapan dengan lisan, dan yang ketiga, pengamalan dengan anggota badan. Selanjutnya, menurut Ali bin Abi Thalib. Menurut Ali bin Abi Thalib, yang merupakan seorang khalifah keempat umat muslim sedunia, mengatakan iman adalah ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota. Selanjutnya, konsep iman menurut para ahli yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Sedangkan menurut istri Nabi Muhammad SAW yang mendapat gelar ibunya para orang-orang mukmin, Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa iman kepada Allah itu mengakui dengan lisan dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali. Menurut pendapat Imam Al-Ghazali, iman merupakan suatu pengakuan dengan lidah atau lisan dan membenarkan pengakuan itu dengan hati serta mengamalkannya dengan rukun-rukun atau anggota-anggota. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai objek-objek keimanan. Di dalam Al-Quran telah disebutkan beberapa objek keimanan, yaitu terdapat 6 buah. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 356. Selanjutnya, ada iman kepada para malaikat yang telah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 385. Selanjutnya ada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang telah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Selanjutnya ada iman kepada para rasul yang telah tercantum dalam surah Ali Imran ayat 179. Selanjutnya ada iman kepada hari akhir atau hari kiamat yang telah tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 62. Dan selanjutnya ada iman kepada qadar dan qadar yang mana telah tercantum dalam surah Al-Qamar ayat 49. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan pokok selanjutnya, yaitu karakteristik orang yang beriman. Karakteristik orang yang beriman terdapat 9 poin. Yang pertama, mereka akan menjadikan Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai dibandingkan anak, istri, harta benda, dan segalanya. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang beriman tidak akan meminta izin untuk tidak ikut berjihad. Orang-orang yang beriman kepada Allah, jadi dalam hal ini orang yang beriman pasti siap untuk berjihad dan kapan saja saat dibutuhkan demi membela agama Islam. Selanjutnya yang ketiga, yaitu mereka selalu mendengar dan taat apabila Allah dan Rasulnya memerintahkan mereka untuk melaksanakan suatu perbuatan. Selanjutnya yang keempat, yaitu mereka menjadikan Allah sebagai hakim dalam setiap permasalahannya. Kemudian yang kelima, mereka memiliki iman yang kuat, tidak dicampuri dengan keraguan-raguan sedikit pun, serta keimanannya tersebut dibuktikan dengan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Selanjutnya yang keenam, mereka senantiasa taat kepada Allah, Rasulnya, dan ulil amri serta mengembalikan seluruh persoalan yang mereka perselisihkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu apabila telah dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka hati mereka akan bergetar, imannya akan bertambah, dan akan tetap menjalankan salat serta berzakat. Selanjutnya yang kedelapan, yaitu cinta kepada Allah akan membuat seseorang selalu bersifat lemah lembut kepada manusia sesama muslim, tetapi akan menjadi tegas saat menghadapi orang kafir. Selanjutnya yang kesembilan, yaitu selalu tunduk, taat, dan patuh atas segala perintah yang Allah berikan di Al-Quran maupun yang telah disampaikan oleh Rasulnya. Mereka tidak memiliki pilihan lain selain hanya takut dan selalu tunduk. Baiklah, selanjutnya
pembahasan pokok mengenai manfaat iman bagi kehidupan. Manfaat iman bagi kehidupan yang pertama yaitu iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Orang yang beriman hanya percaya pada kekuatan dan kekuasaan Allah. Kalau Allah hendak memberikan pertolongan, maka tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mencegahnya. Begitupun sebaliknya, jika Allah hendak menimpakan bencana, maka tidak ada satupun kekuatan yang sanggup menahan bencana tersebut. Selanjutnya, iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Takut menghadapi maut menyebabkan manusia menjadi pengecut. Banyak di antara manusia yang tidak berani mengemukakan kebenaran karena takut menghadapi risiko. Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, iman menanamkan sikap qanaah dalam kehidupan. Rezeki atau mata pencaharian memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang melepaskan kependiriannya karena kepentingan kehidupannya. Kadang-kadang manusia tidak segan-segan melepaskan prinsip, menjual kehormatan, bermuka dua, menjilat, dan memperbudak diri karena kepentingan materi. Selanjutnya, iman memberikan ketentraman jiwa. Acap kali manusia dilanda resah dan duka cita, serta digoncang oleh keraguan dan kebimbangan. Orang yang beriman mempunyai keseimbangan, hatinya tentram dan jiwanya tenang, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Selanjutnya, iman mewujudkan kehidupan yang baik atau hayatan thayyibah. Kehidupan manusia yang baik adalah kehidupan orang yang selalu melakukan kebaikan dan mengerjakan perbuatan yang baik. Selanjutnya, iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman memberikan pengaruh pada seorang untuk selalu berbuat dengan ikhlas tanpa pamrih kecuali keridhaan Allah. Selanjutnya, iman memberikan keberuntungan. Orang yang beriman selalu berjalan pada arah yang benar. Selanjutnya, iman mencegah dari penyakit.